Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Aryani, NIM 121116243116. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan presentasi saya dalam mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, judul materi saya pada kali ini adalah pengamatan, tanggapan, dan persepsi. Apakah teman-teman tahu apakah itu pengamatan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan menggunakan satu indera atau lebih seperti melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba secara seksama untuk mendapatkan keterangan atau makna dari suatu yang diamati. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengetahuan dari suatu peristiwa. Objek yang diamati dapat berupa makhluk hidup maupun proses dalam kehidupan tersebut. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pengamatan secara kualitatif. Apa sih pengamatan secara kualitatif itu? Pengamatan secara kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan alat-alat indera. Pengamatan ini menghasilkan data yang disebut data kualitatif. Keterampilan mengamati dapat menjawab masalah yang akan kita pecahkan. Seseorang yang tidak terbiasa melakukan pengamatan akan mengalami kesukaran dalam mengidentifikasi masalah. Tetapi dengan latihan maka hal tersebut dapat diatasi. Pengamatan yang lebih baik dapat menggunakan seluruh indera yang kita miliki sehingga hasil pengamatan yang kita inginkan tercapai. Indera yang kita miliki adalah indera penglihatan, indera pembau, indera pendengar, indera peraba, dan indera pengecap. Kemudian ada beberapa contoh pengamatan secara kualitatif, yaitu yang pertama indera pembau. Untuk pengamatan berupa bau, misal kita mencium beberapa jenis bumbu dapur. Kemudian yang kedua indera pendengaran. Indera pendengaran untuk pengamatan berupa suara, misal kita mengenali hewan dari suaranya. Kemudian yang ketiga ada indera peraba, yaitu untuk pengamatan berupa sentuhan, misal membedakan permukaan daun dan tanah. Daun dan tanah itu sangat jauh berbeda dalam permukaannya. Kemudian ada indera pengecap, yaitu untuk pengamatan berupa rasa, misal kita mencicipi beberapa jenis buah dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup saja kita sudah bisa merasakan perbedaan antara buah apel dengan buah rambutan, itu sudah jelas berbeda. Tanpa kita membuka mata kita sudah tahu perbedaan rasanya. Kemudian yaitu yang kedua, pengamatan secara kuantitatif. Apa sih pengamatan secara kuantitatif itu? Pengamatan secara kuantitatif itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Tujuannya agar hasil pengamatan yang dilakukan lebih teliti dan akurat. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka. Data ini disebut dengan data kuantitatif. Pengambilan data kuantitatif harus menggunakan alat ukur dan satuan pengukuran yang bersifat universal, yang artinya berlaku dan dapat diterima oleh di seluruh dunia. Misal untuk mengukur panjang menggunakan satuan meter bukan dengan hasta. Kemudian ada beberapa contoh pengamatan kuantitatif, yaitu yang pertama mengamati pertumbuhan kecambah. Berapa milimeter kecepatan tumbuh kecambah setiap harinya. Kemudian yang kedua ada mengamati berapa jumlah denyut jantung orang yang sehat, sedang duduk, atau dengan orang yang berolahraga setiap menitnya. Pengamatan yang dibantu dengan alat pengukuran mempunyai tujuan supaya hasil pengamatan yang dilakukan lebih teliti dan akurat. Dalam pengamatan ini kita pastinya membutuhkan alat bantu. Alat bantu tersebut adalah mistar, yaitu penggaris untuk mengukur panjang. Kemudian ada timbangan untuk mengukur berat. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhu. Kemudian ada higrometer untuk membantu mengamati kelembapan udara. Kemudian ada gelas untuk mengukur volume zat cair. Kemudian ada mikroskop untuk mengamati objek yang sangat kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi, yaitu adalah tanggapan. Tadi saya menjelaskan tentang pengamatan dan sekarang adalah tanggapan. Apa sih tanggapan itu? Tanggapan adalah reaksi seseorang berupa komentar akan suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, dan dirasakannya.
Pengertian kalimat tanggapan bisa diartikan sebagai kalimat yang mengandung suatu komentar terhadap peristiwa atau kejadian yang didapat. Biasanya terjadi dalam sebuah forum, diskusi resmi atau tidak resmi. Suatu tanggapan akan menimbulkan kesimpulan akan informasi yang sedang dibahas tersebut. Kemudian tanggapan itu ada dua jenis. Yang pertama, kalimat tanggapan positif. Apa sih kalimat tanggapan positif itu? Kalimat tanggapan positif adalah kalimat tanggapan akan informasi atau peristiwa yang sifatnya optimis dan mendukung informasi yang terkait, biasanya berupa persetujuan akan informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan negatif adalah kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang menjatuhkan karena ketidaksetujuan akan informasi tersebut. Beberapa cara penyampaian tanggapan yang baik tentunya menggunakan kalimat tanggapan yang efektif. Seperti penyampaian tanggapan harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Ketika kita ingin menanggapi seseorang, baiknya kita menanggapi dengan topik yang dibahas, jangan yang di luar pembahasan itu. Kemudian yaitu tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami akan pembahasan dari permasalahan tersebut. Kemudian kalimat yang digunakan dalam tanggapan harus benar-benar merupakan pendapat sendiri jika tanggapan disampaikan berupa kalimat yang negatif. Kemudian kalimat tanggapan harus berupa kalimat yang benar dan tidak mengandung arti ambigu. Cara penyampaian kalimat tanggapan bisa diikuti dengan gerakan, mimik wajah, atau nada suara yang mendukung. Kalimat tanggapan sifatnya objektif, hendaknya tidak menjelekkan pihak lain. Dengan kalimat tanggapan tersebut, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Kemudian ada contoh dari kalimat tanggapan. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu guru bertanggung jawab terhadap pengawasan anak didik di sekolah. Kalimat tanggapan positifnya adalah sudah seharusnya orang tua juga membantu pendidikan anak di rumah dan tidak membebankan semua tanggung jawab itu kepada tugas guru. Kemudian kalimat tanggapan negatifnya adalah belum tentu guru bisa bertanggung jawab penuh di sekolah terhadap anak karena sibuk dengan berbagai tugasnya yang lain. Karena guru tugasnya bukan hanya di sekolah, tapi ia memiliki keluarga yang harus diurusnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang persepsi. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan di sekitarnya. Pendapat lain mengatakan arti persepsi adalah suatu proses interpretasi yang dimulai melalui penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima individu melalui alat reseptor atau indera yang kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga individu menyadari dan memahami tentang hal-hal yang diindera. Dari penjelasan tersebut, ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu persepsi, yaitu yang pertama, interpretasi. Apa sih interpretasi itu? Yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengatur sesuatu. Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dapat terbentuk dari berbagai hal di sekitarnya, baik disadari maupun tidak disadari. Namun, terkadang individu mengalami kesulitan untuk membentuk persepsi sendiri karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, masyarakat, dan media. Kemudian ada contoh dari persepsi. Apa sih contoh persepsi? Yang pertama itu ada rendah diri. Seorang individu dapat merasa rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pikirannya, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu perasaan bangga. Dalam ilmu psikologi komunikasi, disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi. Seseorang bisa mendapatkan persepsi dalam bentuk rasa bangga ketika mendengar pernyataan orang lain yang mengakui karya atau prestasinya. Kemudian ada faktor-faktor dari persepsi. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini
merupakan berbagai faktor dari luar diri seorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut. Yaitu yang pertama, stimulus. Apa stimulus itu? Stimulus adalah semua hal, baik objek atau keadaan yang diterima oleh alat indera seorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut. Umumnya, untuk membentuk suatu persepsi, maka stimulus harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda, bukan manusia. Yang kedua yaitu faktor dari eksternal adalah lingkungan atau situasi. Dalam hal ini, objek dan lingkungan atau situasi yang melatar belakanginya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga lingkungan atau situasi yang melatar belakangi suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang, terutama bila objek adalah manusia. Kemudian jenis yang kedua yaitu faktor internal, yaitu faktor internal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Yang pertama itu ada fisiologis. Apa sih fisiologis itu? Fisiologis adalah proses masuknya informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek atau lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu minat. Apa sih minat itu? Minat adalah kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. Yang kemudian adalah perhatian. Apa sih perhatian? Maksudnya apa? Yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam maupun dari luar individu. Kemudian yaitu kebutuhan. Segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir itu ada suasana hati, yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menerima, mengingat, dan bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungannya. Kemudian ada jenis-jenis persepsi. Secara umum, persepsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Mengacu pada definisinya, ada beberapa jenis persepsi. Yang pertama ada persepsi visual. Apa sih persepsi visual itu? Persepsi visual adalah persepsi individu yang diperoleh dari indera penglihatannya, yaitu mata. Dengan indera penglihatan, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya. Yang kedua yaitu persepsi auditori, yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera pendengarannya, yaitu telinga. Dengan indera pendengaran, seseorang dapat mengenali suatu objek dari suaranya. Yang ketiga yaitu ada persepsi perabaan, yaitu persepsi individu yang didapatkan melalui indera peraba, yaitu kulit. Dalam hal ini, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan meraba atau menyentuhnya. Kemudian ada persepsi penciuman, yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera penciuman, yaitu hidung. Dengan indera penciuman, seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan bau. Nah, kemudian yang terakhir yaitu persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang didapatkan individu dari indera pengecap lidah. Dengan indera pengecap, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakannya di lidah, misalnya makanan atau minuman. Dalam materi ini, kaitan atau perbedaan antara pengamatan, tanggapan, dan persepsi. Perbedaan antara pengamatan dan tanggapan adalah pengamatan memerlukan perangsang, tanggapan tidak memerlukannya. Pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedang tanggapan itu tidak terikat waktu dan tempat. Kemudian objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek tanggapan tidak mendetail dan kabur. Kemudian pengamatan memerlukan perangsang, sedang pada tanggapan tidak perlu ada rangsangan. Kemudian terakhir pengamatan bersifat sensoris, sedangkan tanggapan bersifat imajiner. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa pengamatan, tanggapan, dan persepsi di setiap individu itu pasti ada.
Dan itu pasti semuanya terjadi di dalam kehidupan, di masyarakat, di keluarga, ataupun di lingkungan sekolah. Baiklah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan atas penjelasan materi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ketika saya menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya, dosen pengampu pada mata kuliah psikologi umum ini, Ibu Suci Hafibah MPD. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Vini Aryani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pamit. Semoga materi ini bermanfaat bagi semua teman-teman dan saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Saya Vini Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.